bukan jenis-jenis konten yang bisa dibilang isinya daging-daging nggak jelas itu, yang sering kita bangga-banggain atau sering kita dewa-dewakan. Kita terlalu fokus sama daging, sampai kita lupa caranya berburu itu kayak gimana. Jadi ya bisa dibilang kebodohan itu dipelihara oleh masyarakat. Sebenarnya mungkin kita udah cukup sering denger lah ya kalimat yang bilang stop making stupid people famous atau yang dalam bahasa Indonesia artinya berhenti bikin orang goblok itu jadi terkenal. Tapi entah kenapa ya, entah ini cuman perasaan gua doang atau gimana, tapi seolah orang-orang stupid itu nggak ada habisnya dan semakin banyak naik ke permukaan. Artinya, kalimat yang nyuruh kita supaya nggak bikin orang-orang bodoh itu jadi terkenal, itu seolah gagal total. Karena faktanya, selalu ada aja spesies orang kayak gitu yang jadi viral atau jadi trending di sosial media. Jadi, dari masalah itu, sebenarnya gue sedikit curiga gitu. Jangan-jangan kita yang bilang jangan bikin orang bodoh jadi terkenal itu, sebenarnya nggak peduli sama apa yang namanya kebodohan itu sendiri. Selama orang-orang bodoh itu bikin kita terhibur, dan nanti kalau kita udah bosen, baru kita maki-maki lagi atau kita kata-katain lagi. Kalau memang kenyataannya kayak gitu, berarti kita sebagai masyarakat memang nyiptain siklus ruang publik yang dipenuhi dengan kebodohan. Dan kita nerima-nerima aja soal hal itu. Toh nggak ada masalah juga dengan semua kebodohan itu selama bisa menghibur kita. Kayak gitu mungkin logikanya. Atau mungkin ada alasan psikologis tersendiri atau alasan psikologis tersembunyi dalam diri kita yang bikin kita sebagai masyarakat nih memberi panggung pada orang-orang bodoh itu. Yani supaya kita ngerasa diri kita lebih baik atau lebih pintar dari orang itu. Jadi kita nggak peduli sebenarnya sama orang-orang yang bodoh yang bertebaran di sosial media itu. Selama kita bisa ngerasa lebih pintar atau selama kita bisa ngata-ngatain mereka, yang nantinya akan muncul rasa bangga dalam diri kita sendiri bahwa kita lebih baik daripada mereka. Jadi ya bisa dibilang kebodohan itu dipelihara oleh masyarakat. Kan cukup miris ya, kalau memang kenyataannya kayak gitu. Terlebih saat kita gagal menyadari dampak dari hal-hal viral yang bodoh itu, yang secara langsung maupun gak langsung jadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam diri masyarakat. Atau mungkin bisa jadi sebenarnya ya memang ada beberapa orang yang sama sekali nggak ngasih ruang atau nggak ngasih panggung atau nggak ngasih support untuk orang-orang bodoh itu. Nggak peduli sama konten mereka, nggak nge-share apa yang mereka lakuin, nggak komentar sama sekali supaya orang bodoh itu tenggelam sama algoritma dan lain-lain. Tapi karena jumlah orang-orang yang lakuin hal itu atau orang-orang yang nggak mensupport kebodohan itu kalah banyak sama orang-orang yang menyambut baik kebodohan itu sendiri. Akhirnya ya kebodohan tetap jadi tren dalam kehidupan masyarakat. Berarti, dengan kata lain, kebanyakan masyarakat kita itu antara sama-sama bodoh karena ngerasa terhibur dengan kebodohan yang jadi viral, atau bodoh karena memanfaatkan kebodohan yang viral itu sebagai ajang pembuktian dirinya bahwa dirinya adalah orang yang lebih baik daripada orang yang bodoh itu dengan ngasih komentar negatif pada orang-orang yang viral yang tanpa sadar justru bikin orang bodoh makin terkenal dan kehidupan sosial kita makin tercemar. Jadi berarti kebanyakan masyarakat kita juga bisa dibilang bodoh dong. Well, ya gue nggak berani ngomong kayak gitu ya. Meskipun ya faktanya iya. Tapi jangan diperjelas lah mungkin karena kurang etis. Lantas, kalau udah kayak gitu gimana dong? Well, kalau memang keadaan sosial kita itu udah rusak dan masyarakat yang punya kemampuan untuk memperbaiki hal itu juga udah ikut rusak, maka jawaban satu-satunya adalah untuk membentuk pandangan hidup kita sendiri. Yang ngasih tahu kita nih tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakuin gitu. Apa yang salah, apa yang benar dan apa yang sebaiknya kita tonton, apa yang sebaiknya kita jauhkan dari diri kita, dan apa yang sepatutnya kita perjuangkan dalam hidup ini. Kita terpaksa nentuin semua itu sendiri, karena masyarakat yang sepatutnya memberi gambaran tentang hidup yang sebaiknya dijalanin itu kayak gimana, faktanya memang sedang berada dalam kondisi yang nggak sehat. Jadi mau nggak mau kita harus belajar ekstra keras dalam memahami kenyataan itu sendiri. Kalau kita hidup di zaman dulu, mungkin semuanya bakal lebih enak dan lebih jelas. Karena sebuah masalah akan dinilai karena masyarakat menilai hal itu sebagai sebuah kesalahan gitu. Tapi zaman sekarang, masyarakat justru sering seenak jidat mereka sendiri, di mana yang salah bisa dibilang benar dan yang benar bisa dibilang salah. Akhirnya, kehidupan sosial yang dibangun jadi serba aneh dan serba absurd aja gitu. Di mana masyarakat kita seolah mirip kayak anak-anak kecil yang labil, yang nggak tahu kemauannya itu apa, yang nggak tahu tujuan hidupnya itu mau dibawa kemana, dan mau seenaknya sendiri aja setiap hari.
Jadi, kalimat yang bilang "Stop making stupid people famous" atau kalimat yang bilang "Jangan bikin orang bodoh jadi terkenal", itu mungkin udah nggak berlaku lagi di era sekarang. Karena kebanyakan masyarakat kita sekarang ini, ya udah nggak peduli lagi sama semua itu. Bagi mereka, persetan dengan gambaran hidup yang lebih luas dan bodoh amat dengan kehidupan sosial yang seharusnya punya nilai. Karena mereka mikir, yang paling penting adalah kehidupan pribadi masing-masing dari mereka gitu. Dan ya, sisanya adalah apa yang kita saksikan selama ini atau apa yang kita tonton di sosial media dengan semua hiruk-pikuk dan gimmick di dalamnya. Jadi, ya jangan heran kalau makin hari kelakuan orang-orang makin aneh atau keseharian kita ya makin absurd aja. Karena sebenarnya kita yang nyiptain situasi kayak gini, yang ngebentuk karakter sebuah kehidupan sosial. Ya masyarakat kita itu sendiri gitu, kita yang nyiptain hal itu. Jadi nggak perlu nyari kambing hitam atau nyalahin siapa yang salah gitu. Cukup sadar diri aja masing-masing. Toh, kebanyakan dari kita juga jarang banget ada yang suka sama konten edukasi kan? Kecuali konten edukasi yang ada dramanya, senggol sana, senggol sini, kayak nyerang hal-hal tertentu, atau ngomongin sesuatu yang bisa dibilang ngawang, yang bisa kita bahas di tongkrongan atau buat diri kita bangga ketika kita ngobrolin hal itu gitu. Sementara konten edukasi yang ngajarin seseorang nih tentang cara berpikir yang baik itu kayak gimana, atau cara ngurai sebuah kenyataan atau fenomena dengan perspektif yang beragam itu kayak gimana, nggak akan pernah dapat sebuah perhatian. Padahal jenis edukasi kayak gitu yang penting, bukan jenis-jenis konten yang bisa dibilang isinya daging-daging nggak jelas itu. Yang sering kita bangga-banggain atau sering kita dewa-dewakan, kita terlalu fokus sama daging, sampai kita lupa caranya berburu itu kayak gimana. Cara kita ngurai kenyataan dan menghadapi kehidupan itu kayak gimana. Itulah kenapa mau sebanyak apapun konten edukasi yang ditonton sama kebanyakan masyarakat kita, hasilnya sama aja. Nggak akan ngerubah apapun dan nggak akan ngehasilin apapun. Paling mentok nih ya, yaitu paling memperkaya diri konten kreator edukasi dengan banyak drama dan gimmick yang mereka buat gitu. Sementara kehidupan sosial ya sama aja, tetap acak-acakan nggak jelas gitu. Mereka juga nggak akan peduli apa yang akan dihasilkan oleh konten edukasi mereka. Selama yang nonton mereka banyak, selama engagement mereka itu naik, dan selama traffic sosial media mereka bagus, ya mereka bakal ngomongin apapun gitu. Drama, gimmick, atau penipuan sekalipun yang kiranya bakal diomongin masyarakat, meskipun hal itu nggak akan ada fungsinya sama sekali buat masyarakat. Sekian Konseltas yang ini, sampai jumpa.